Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Proborini, peserta Latsar 2022 Angkatan 15 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bernegara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Indonesia memiliki berbagai macam kelebihan, salah satunya adalah mempunyai berbagai keanekaragaman di segala bidang sosial budaya. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, misalnya ada teman-teman yang merupakan keturunan suku Betawi, suku Melayu, suku Sasak, suku Bugis, suku Dayak, dan berbagai suku lainnya. Selanjutnya, keragaman bahasa. Di Indonesia ada berbagai bahasa daerah. Bahasa daerah apa yang digunakan di tempat tinggalmu? Beberapa contoh bahasa daerah di Indonesia antara lain adalah Batak, bahasa Sunda, bahasa Banjar, bahasa Alor, dan banyak bahasa lainnya. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Suku-suku di Indonesia memiliki rumah adat dengan ciri khas masing-masing. Contoh rumah adat di Indonesia misalnya ada rumah adat Lamin dari Kalimantan Timur, rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan, rumah adat Honai dari Papua, dan rumah adat Joglo dari Jawa Tengah. Selanjutnya, keragaman pakaian tradisional. Suku-suku di Indonesia juga memiliki pakaian adat yang digunakan untuk acara atau ritual tertentu. Pakaian adat biasanya memiliki ciri khas corak, pola, atau dilengkapi dengan aksesoris tertentu. Kelebihan yang dimiliki Indonesia selanjutnya adalah memiliki wilayah yang sangat luas. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terbentang dari Sabang sampai Merauke, di mana Indonesia memiliki 17.499 pulau besar dan kecil dengan luas wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah Indonesia tersebut, 3,25 juta kilometer persegi merupakan lautan dan 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksekutif. Hanya sekitar 2,01 juta kilometer persegi yang berupa daratan. Maka bisa dibilang Indonesia merupakan negara paling luas di Asia Tenggara dan memiliki garis pantai yang paling panjang. Dengan letak geografis kepulauan menjadikan Indonesia memiliki luas lautan yang lebih besar dari luas daratan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki iklim laut yang lembab, amplitudo yang rendah, kelembapan udara yang tinggi, dan suhu yang tidak begitu beda antara siang dan malam. Kelebihan Indonesia yang selanjutnya adalah mempunyai semangat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia, bukti persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia dari berbagai suku dalam melawan penjajahan Belanda. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita akan semangat juang para pemuda dalam menyatukan bangsa Indonesia, sehingga dapat menjadi motivasi untuk para pemuda masa kini dalam membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Dari sekian banyak kelebihan yang dimiliki Indonesia, sayangnya Indonesia memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah Indonesia masih membeli barang jadi dari negara lain. Indonesia negara yang dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah dan memiliki sumber daya manusia yang unggul di berbagai bidang. Sayangnya, kekayaan alam yang berlimpah dan memiliki SDM yang unggul tidak mampu dimanfaatkan dengan baik. Buktinya masih banyak barang-barang impor dari negara lain. Kekurangan yang selanjutnya adalah bahan-bahan untuk membuat barang banyak tapi belum bisa mengolahnya. Indonesia saat ini merupakan negara net importer minyak, artinya masih mengimpor minyak mentah maupun produk olahannya seperti bahan bakar minyak. Meski memproduksi minyak bumi di dalam negeri, namun sayangnya produksi terus menurun. Sehingga mau tidak mau minyak mentah pun harus diimpor dari luar negeri untuk bisa diolah di kilang minyak dalam negeri. Selanjutnya adalah potensi Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar dalam wisata bahari. Wisata bahari merupakan salah satu wisata unggulan yang dimiliki Indonesia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki 20,87 juta hektar kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
Garis pantai Indonesia membentang 99.093 km dengan luas laut 3.257 juta kilometer persegi. Kekayaan maritim ini membuat wisata bahari Indonesia tidak diragukan lagi keindahan dan keunikannya. Wisata bahari Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak yang bisa dieksplor dalam wisata bahari Indonesia. Selanjutnya adalah masalah krusial yang dialami Indonesia. Masalah tersebut adalah pengolahan sampah di Indonesia. Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, penyaluran sampah yang banyak ditemui terdiri dari proses pengumpulan sampah dari pemukiman atau sumber-sumber lain. Selanjutnya ada tokoh-tokoh inspiratif yang menunjukkan nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah Didik Hadi Prayitno atau yang lebih dikenal dengan Didik Ninitowo. Didik Ninitowo merupakan penari legendaris dan multitalenta. Selanjutnya adalah Susi Pujastuti. Susi Pujastuti adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014 hingga 2019 yang jadi pengusaha pemilik dan Presiden Direktur PT ASI Pujastuti Marine Product. Yang terakhir adalah Greysia Poli. Greysia Poli atau sering dipanggil dengan nama Grace, lahir 11 Agustus 1987, adalah salah satu atlet bulu tangkis ganda Indonesia pada nomor ganda putri.